Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia. Sebelum kita bahas hal ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan saat ini. Kami kembali mempelajari satu topik, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Sebelum kami memulai hal ini, kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca Yohanes pasal 3, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara, fakta membuktikan bahwa dunia dan alam semesta, serta seluruh ciptaan yang ada di atas maupun yang ada di bawah bumi telah rusak, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena telah berada di bawah kutukan dosa. Bulan dan bintang-bintang di langit sekalipun sangat indah ketika dilihat melalui pandangan mata manusia, sebenarnya sedang menuju pada kehancurannya. Mengapa? Karena planet yang kita tempati saat ini sudah berada dalam kutukan dosa. Umat manusia yang mendiami planet ini telah rusak secara moral karena dosa. Muncul pertanyaan, jika dunia dan segala isinya telah rusak dan tingkat kerusakannya sangat parah, mengapa Allah tidak membiarkan saja hal itu tetap berlangsung sampai pada tingkat kerusakan yang maksimal? Mengapa Allah masih peduli pada nasib manusia dan mau menyelamatkan? Mengapa tidak dibiarkan saja agar realitas tersebut tetap berlangsung sampai pada titik di mana manusia dan seluruh isi jagat ini menemukan takdirnya sendiri? Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, selain dari apa yang disingkapkan oleh Alkitab, bahwa Allah ternyata memiliki rencana yang agung atas kehidupan manusia. Saudara-saudara, namun bagaimanapun, betapapun sulitnya untuk memahami kehendak Allah, kita mendapat anugerah di mana Alkitab memberikan percikan pengetahuan melalui makna suatu hubungan. Untuk maksud dari ini, saya mengajak saudara untuk melihat tentang arti penting dari suatu hubungan yang saya gambarkan seperti hubungan antara orang tua dan anak kandung mereka. Saudara mungkin pernah mendengar atau melihat ada keluarga yang memiliki seorang anak yang sangat mereka kasihi. Namun yang memprihatinkan, anak ini justru melakukan berbagai tindakan kejahatan yang merugikan banyak pihak dan sudah tentu mempermalukan kedua orang tuanya. Beberapa kali ia ditangkap dan berurusan dengan penegak hukum. Tetapi kedua orang tuanya tetap saja mengasihinya, dan dengan berbagai cara mereka mengusahakan agar anak mereka dapat dibebaskan atau paling tidak diberi keringanan hukum. Saudara-saudara, jika keluarga tersebut adalah keluarga kaya, maka mereka akan membayar mahal beberapa pengacara hebat untuk mendampingi anak mereka dalam proses penegakan keadilan. Di pihak lain, orang-orang yang melihat hal itu mungkin saja merasa heran atas sikap keluarga ini. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah,
Mengapa keluarga ini melakukan hal yang aneh? Mengapa tidak membiarkan saja anak itu dimasukkan ke dalam penjara untuk dibina di sana? Bukankah tujuan penegakan hukum juga bermaksud mulia, yaitu untuk menegakkan keadilan, menyelamatkan terdakwa dari perbuatan jahatnya, dan menghindarkan orang-orang lain dari sasaran kejahatan berikutnya? Apakah keluarga ini tidak memikirkan dampak buruk yang diakibatkan lagi oleh anak mereka? Berapa banyak lagi orang yang akan menjadi korban kejahatan dari anak-anak mereka? Dan sejumlah pertanyaan lainnya. Salah satu alasan yang paling kuat dan menurut saya sangat manusiawi adalah karena bagaimanapun juga yang dibela adalah anak kandung mereka sendiri yang lahir dari rahim ibu kandungnya dan yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Jadi meskipun anak itu sering melakukan kejahatan dan merugikan banyak pihak, itu persoalan lain. Kasih terhadap anak itu tetap ada. Sebab anak itu bukan anak adopsi, melainkan bagian dari darah daging mereka. Jika ada ungkapan yang mengatakan ada bekas istri atau bekas suami, maka dalam konteks hubungan antara anak dan orang tua, ungkapan seperti itu tidak berlaku. Sebab seorang anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan ia harus lahir dari pasangan suami istri yang mana dan dari suku bangsa apa. Jadi jika keluarga tadi tetap mengasihi anak mereka, maka betapa lebih besar lagi kasih Allah kepada manusia yang merupakan karya tangannya sendiri, yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jika Allah berdiam diri dan membiarkan begitu saja atas realitas buruk yang terjadi pada manusia, maka hal ini merupakan pertaruhan dan ujian atas karakter Allah yang Maha Pengasih. Untuk itu Allah melakukan satu terobosan penyelamatan yang luar biasa. Ia menjadi inisiator pertama yang mencari manusia berdosa, seperti yang telah ia lakukan di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Itu yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jadi Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Saudara-saudara perhatikan ini. Inisiatif itu bukan datang dari pihak manusia atau Adam, melainkan dari Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka secara otomatis pula seluruh keturunan Adam dan Hawa kelak akan menjadi keturunan orang berdosa. Jadi semua manusia yang pernah hidup di bawah kolong langit ini adalah manusia berdosa, termasuk Anda dan saya. Saudara-saudara, dosa menimbulkan keterpisahan dengan Allah yang Maha Suci. Kejatuhan manusia telah menciptakan jarak yang tidak terhubung dengan Allah. Manusia berdosa tidak mempunyai akses lagi untuk menghampiri tahta suci Allah. Hubungan suci antara manusia dengan Allah terputus karena permainan gelap dari si iblis. Dalam situasi sulit seperti itulah, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain dari mendapatkan kemurahan dan belas kasihan dari Allah sendiri. Saudara-saudara, lembaran-lembaran Alkitab telah menjelaskan hal itu. Seluruh janji penyelamatan dalam Perjanjian Lama terringkas di dalam berbagai peristiwa yang menyertai kehidupan bangsa Israel dan adegan hidup dari beberapa tokoh seperti para raja, negarawan, para imam, dan para nabi. Kehadiran dan peran mereka adalah gambaran dari penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, yang kelak akan dilakukan melalui Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia untuk menebus manusia berdosa. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia.
mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Perumpamaan mengenai seorang gembala yang rela meninggalkan 99 domba yang lain hanya untuk mencari dan menyelamatkan seekor domba yang hilang dan tersesat, sebagaimana yang disebutkan dalam Matius pasal 18 ayat 12 yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus, menjadi gambaran yang sangat jelas tentang pola penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Banyak pelajaran penting lainnya yang dapat disebutkan sebagai cara Allah menyelamatkan manusia berdosa. Selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajar dan menyentuh kehidupan orang-orang yang menderita, menyampaikan kabar baik tentang keselamatan melalui dirinya. Semua itu menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi dunia ini. Sebelum kembali ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas penyelamatan itu kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya lainnya. Itu sebabnya dalam kisah iman Kristen mula-mula, berabad-abad di dalam rencana yang agung, Allah terus memanggil orang-orang tertentu, mempersiapkan mereka, lalu mengirim mereka ke seluruh dunia. Para rasul-rasul, para misionaris, para hamba-hamba Tuhan rela menjadi martir dalam rangka memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Salah satu bagian yang indah dari tulisan Rasul Paulus, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-15. Paulus berkata begini, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Ini sangat luar biasa. Kasih Allah di dalam Kristus tidak dapat diukur. Mungkin seperti pasir di laut yang tidak terhitung jumlahnya, melampaui batas kemampuan pengetahuan manusia untuk memahaminya. Bagaimana kita bisa menjelaskan atau masuk ke dalam pengetahuan itu untuk memahami rahasia besar ini? Sebab betapa besar kasih Allah. Dikatakan Allah sangat mengasihi dunia, tetapi dunia ini menyangkal kasih dan kehadirannya. Terlihat ada jurang yang sangat dalam yang tidak terjembatani antara Allah dan makhluk ciptaannya. Penolakan manusia berdosa terhadap tawaran ilahi sangat nyata. Dunia yang kita tempati hari ini terus memperlihatkan hal-hal buruk yang mengancam kehidupan manusia. Badai besar melanda dan memporak-porandakan kehidupan manusia. Di mana-mana terjadi bencana alam, penyakit menular, kasus gizi buruk, penyalahgunaan obat-obat terlarang, kekerasan dalam berbagai bentuknya. Semua itu hanyalah sebagian kecil dari persoalan akut yang dapat diidentifikasi. Dalam situasi seperti ini, Allah sepertinya sangat jauh. Berbagai peristiwa lainnya seperti perang. Contoh yang paling terkini adalah perang antara Israel dan Iran, Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina, dan beberapa daerah lain lagi. Pembunuhan, terorisme, dan penyakit universal yang menular dan berakhir pada kematian selalu mengancam. Fakta itu menunjukkan bahwa dunia ini seolah-olah berjalan sendiri. Tidak ada lagi kekuatan yang sanggup menyelamatkan. Tidak ada lagi pengharapan tentang hari esok yang lebih baik. Maka pertanyaan-pertanyaan skeptis pun mulai muncul. Bagaimana mungkin Allah disebut Maha Pengasih memisahkan dirinya dari hal itu? Bagaimana mungkin Allah berkata bahwa Ia mengasihi dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa kita temukan jawabannya di dalam Allah. Tetapi pada titik ini pula, orang-orang tetap meragukan akan keberadaan Allah. Saudara-saudara, betapapun sengitnya penolakan manusia akan keberadaan Allah,
Dan betapapun realitas dunia memprihatinkan, saya tetap ingin mengatakan bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah telah hadir di dunia sejak dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa dan adegan sejarah sangat nyata. Kehadirannya melampaui batas usia manusia. Allah hadir di dalam alam semesta. Itu yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab versi yang lain ada kata yang tunggal pada narasi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Yunani, kata yang tunggal menggunakan kata monogene yang berarti satu-satunya. Hal itu tidak berlebihan atau terlalu pleonastik. Tetapi faktanya Allah meletakkan narasi itu, yaitu yang tunggal. Alasan Allah meletakkan narasi yang tunggal adalah untuk menekankan karunia yang sangat berharga yang ia berikan untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang menempatkan diri dalam diri Yesus Kristus yang adalah gambar kita, bentuk kita dan kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, Tuhan Yesus dapat menangis dan mengeluarkan air mata yang sama dengan air mata kita. Tuhan Yesus menderita atas luka-luka dosa yang kita alami. Segala kelemahan tubuh ia alami, hanya saja Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mati sebagai orang yang paling dilecehkan yang pernah ada di muka bumi. Tuhan Yesus mati dalam kematian kita. Tuhan Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak memberikan planet atau bumi baru sebagai tempat pengasingan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Tetapi Allah memberikan dirinya, yaitu Yesus sendiri. Itulah Allah yang kita kenal. Dia yang maha kuasa, yang memiliki dunia ini, dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Tetapi semua yang ada di dunia tidak cukup untuk menebus manusia berdosa. Yang Allah lakukan adalah memberikan dirinya sendiri. Lalu Allah berinkarnasi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Rasul Paulus berkata bahwa hal itu melampaui akal, pemahaman, dan pengetahuan kita. Saya dapat mengerti bagaimana kita dapat menjadi ramah dan baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Saya mengerti bagaimana kita dapat menjadi baik dan mengasihi orang-orang yang berbuat baik serta memberikan reaksi yang positif kepada kita. Saya mengerti hal itu. Tetapi Allah ketika berkata setiap orang, hal itu berarti termasuk orang-orang berdosa yang telah rusak secara total. Orang-orang yang dianggap sebagai sampah dunia yang sangat busuk dan hina di mata Allah dan mata manusia. Bagaimana mungkin Allah melakukan hal itu? Saudara-saudara, itulah kekuatan dari kasih Allah. Untuk memahami tentang kasih Allah yang menjangkau orang-orang yang rusak seperti itu, kita harus ingat bahwa mereka juga adalah ciptaan Allah yang terhilang, termasuk Anda dan saya. Jadi keselamatan tersedia bagi setiap orang, maksudnya setiap orang yang percaya kepadanya. Caranya sangat jelas dan sederhana. Tuhan Yesus sendiri mengilustrasikannya dalam bahasanya sendiri ketika ia mengutip kisah dalam Perjanjian Lama pada peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dan ketika Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan ular. Apabila mereka melihat ular yang ditinggikan oleh Musa, maka mereka akan selamat. Itu yang dicatat dalam Bilangan pasal 21
ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan Tuhan Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Jadi cara untuk diperdamaikan dengan Allah ada di dalam penerimaan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sangat jelas dan sederhana, yaitu membuka hati pada karunia dan anugerah dari Allah. Jika pada waktu itu kita berada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel yang didatangi oleh ular beracun, maka kematian yang terjadi akan terlihat sangat jelas. Ular-ular beracun menjalar kemana-mana dalam perkemahan bangsa Israel. Peristiwa itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Seperti itu juga realitas hidup hari ini. Kematian ada di mana-mana. Saya membayangkan jika seseorang digigit oleh ular beracun, tubuhnya segera membengkak karena keracunan ular berbisa dan perlahan-lahan sekarat lalu meninggal. Tetapi tiba-tiba seseorang berlari dan berkata, "Di tengah-tengah perkemahan, Musa telah menaikkan seekor ular tembaga di atas tongkatnya. Jika engkau melihat ular yang ada di atas tongkat itu, maka engkau akan hidup." Maka orang tersebut akan segera berlari untuk memandang tongkat Musa. Ini yang Allah maksudkan, ada kehidupan kekal bagi seseorang yang melihat ke arah Yesus yang telah tersalib. Ada kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka harus lihat, pandang, dan percaya kepada Yesus. Sebab barang siapa yang percaya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang Alkitab katakan. Saudara-saudara, kata binasa dalam konteks ini menggunakan kata Gehenna, di mana ulatnya tidak mati, tetapi apinya tidak padam. Itulah gambaran dari neraka sebagai tempat penghukuman kekal. Allah bermurah hati kepada manusia. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menggunakan kata aionios yang berarti kekal selama-lamanya. Yohanes selalu menggunakan kata itu dan dihubungkan dengan kata hidup. Tidak pernah ada pengecualian untuk konteks itu. Yohanes selalu bicara mengenai hidup yang kekal. Dia berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Dia berbicara tentang hal itu sebagai sebuah kepemilikan pada masa yang akan datang. Jadi setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah hidup yang aionios. Inilah anugerah yang luar biasa. Allah telah mempersiapkan bagi kita suatu tempat yang indah dan kekal di sorga. Sebuah tempat di mana kita merayakan pesta anak domba Allah. Rumah kita ada di kota Allah. Allah sendiri yang membuatnya untuk kita. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus dan hiduplah di dalam kebenarannya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.